Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mami Hikmah dengan NIM C1CN020083. Di video kali ini aku bakal jelasin materi mengenai aspek keperlakuan pada penganggaran modal. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirme Aka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Nah, pokok pembahasan kita pada video kali ini yaitu yang pertama pengertian penganggaran modal, yang kedua pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal, yang ketiga teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal, yang keempat aspek keperlakuan dari penganggaran modal, yang kelima saran-saran perbaikan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Nah, menurut Brigham dan Houston tahun 2012, penganggaran modal adalah suatu proses analis dan proses untuk memutuskan mana yang termasuk ke dalam anggaran modal. Penganggaran modal ini digunakan untuk memberikan gambaran atau hal yang dapat dipertimbangkan apakah rencana proyek investasi dari suatu perusahaan layak atau tidak untuk diimplementasikan. Nah, adapun tahap-tahap dalam keputusan investasi, yang pertama menentukan tujuan investasi. Ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam tahap ini. Yang pertama yaitu imbal hasil yang diharapkan, yang kedua tingkat risiko, dan yang ketiga ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Kemudian yang kedua melakukan analis. Investor melakukan analisis terhadap efek atau sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi efek mana yang menentukan harga, apakah harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga yaitu melakukan pembentukan portofolio. Nah, dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Nah, di sini ada 2 cara sebagai tolak ukur. Yang pertama, pengukuran aset. Ini adalah penelitian kinerja portofolio atas dasar aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut. Misalnya dengan menggunakan rate of return. Kemudian yang kedua dengan perbandingan. Perbandingan di sini adalah penilaian perbandingan atas dasar 2 aset portofolio yang memiliki risiko yang sama. Dan yang kelima yaitu melakukan revisi kinerja portofolio. Ini dilakukan jika komposisi pada portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Pada tahap yang pertama, dalam proses investasi pembentukan strategis dan tujuan investasi keuangan jangka panjang dijadikan sebagai panduan yang harus melayani keputusan manajerial. Kemudian tahap yang kedua, tujuan itu harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Kemudian tahap identifikasinya ada proses penyaringan dan pertimbangan. Pada proses penyaringan, ini berfungsi sebagai sarana penting untuk menyaring proyek untuk memikirkan pertimbangan yang layak yang lebih lanjut. Kemudian pada pertimbangan sesuai dengan keseluruhan strategi perusahaan, faktor lingkungan, ketersediaan sumber daya yang diperlukan, kelayakan teknis, keterlibatan risiko, dan imbal hasil yang diharapkan. Nah, pada tahap terakhir, dalam proses penganggaran modal termasuk pengendalian dan waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilaksanakan. Nah, membahas yang selanjutnya yaitu teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu karakteristik organisasi perusahaan. Desentralisasi dan strategi pengendalian yang lebih berorientasi kepada administratif itu melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari standarisasi karakteristik perusahaan yang besar. Kemudian poin yang kedua yaitu ketidakpastian lingkungan. Disarankan bagi perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang sangat tidak pasti diasumsikan untuk menguntungkan dengan menggunakan metode investasi yang canggih khususnya dalam menilai risiko.
Kemudian poin yang ketiga yaitu karakteristik perilaku. Ini meliputi gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu aspek keperilakuan dari penganggaran modal. Yang pertama, faktor-faktor penting keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Di sini memerlukan identifikasi atas proyek potensial, estimasi arus kas setiap proyek, penggunaan teknik analisis, seleksi keputusan, dan penerapan proyek. Namun proses tersebut itu melibatkan pertimbangan keperilakuan yang lebih luas. Kemudian, identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi proyek yang praktis. Kemudian yang kedua, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasi, maka proyek tersebut harus dispesifikasikan atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Nah, jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Nah, masih dalam pembahasan yang sama, pada yang ketiga yaitu masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang bisa saja berbahaya. Kenapa? Karena secara serupa kemungkinan adanya keresahan tenaga kerja dan politik yang terjadi dalam proyek modal itu melibatkan otomatisasi atas tugas klerikal yang tidak memerlukan keterampilan sebaiknya dipertimbangkan dalam memprediksi data untuk seleksi proyek. Yang keempat yaitu masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka panjang. Manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu, manajemen tingkat menengah tertentu akan berupa kinerja jangka pendek. Nah, proyek dengan kinerja yang tidak dimulai selama beberapa periode kurang menjadi perhatian manajer tingkat bawah. Baiklah, masih dalam pembahasan yang sama, yang kelima yaitu masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Proyek itu pada umumnya diidentifikasi dengan orang atau divisi tertentu. Nah, sebaiknya terdapat mekanisme yang elegan untuk menyelamatkan proyek sebelum manajer yang sebenarnya itu meninggalkan perusahaan atau bisa saja bertindak secara disfungsional untuk menghindari keharusan untuk mengakui bahwa suatu proyek yang mereka usulkan tidak berhasil. Yang keenam yaitu perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Beberapa orang itu tanpa menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko. Sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek yang dijalankan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu saran perbaikan. Di sini penting bahwa untuk mereka terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. Nah, disarankan agar implementasi pasca audit dilakukan pada proyek-proyek anggaran modal. Implementasi pasca audit ini disarankan sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi yang berubah. Nah, kesimpulannya adalah disarankan untuk mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak itu menyadari bahwa faktor-faktor keperilakuan yang terlibat dan setidaknya mereka juga mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai aspek keperilakuan pada penganggaran modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.